Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya pada mata kuliah mekanika teknis statis tak tentu kali ini masih membahas tentang persamaan tiga momen. Namun kali ini kita akan membahas pada sebuah struktur portal. Nah, mula-mula kita harus menentukan apakah portal ini bergoyang atau tidak. Nah, untuk portal tidak bergoyang harus memenuhi persyaratan seperti berikut. Jadi J ini join atau titik, M ini member atau batang, F ini fix atau perletakan jepit, jadi jumlah perletakan jepit, H ini hinge atau sendi, R ini roll. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Apakah portal ini termasuk portal tidak bergoyang atau portal bergoyang? Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 10. Ada 5. Sehingga dikalikan 2 menjadi 10. M-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 ditambahkan 2 dikalikan 1 plus 2 dikalikan 2. R-nya atau roll-nya 0. Sehingga 10 minus 10 menjadi 0. Sehingga portal ini adalah portal tidak bergoyang. Nah, apabila portal bergoyang, nilai N-nya ini lebih dari 0. Contohnya adalah seperti berikut. Jadi 2 join, 1, 2, 3, 4, 2 dikalikan 4, membernya ada 3, fixnya ada 1, hinge-nya ada 1, roll-nya ada 0. 8 dikurangi 7 menjadi 1. Nah, berarti kan nilainya N ini lebih besar dari 0. Sehingga portal ini termasuk portal bergoyang. Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya. Kita diminta untuk menentukan besarnya momen pada tiap titik simpul dengan metode persamaan tiga momen pada portal berikut. Langkah pertama sama seperti pada balok pada materi sebelumnya. Jadi kita menentukan atau menggambar garis elastis terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya menggambarnya seperti ini ya. Dari bawah. Nah, yang kita tentukan mula-mula adalah garis elastis pada balok yang horizontal. Jadi ini mengikuti. Nah, lalu kita menentukan yang vertikal. Dari mana menentukan vertikal? Bisa di logika saja. Jadi kalau misal garis elastisnya bentuknya seperti ini, pada titik simpul di pertemuan antara garis horizontal dan vertikal, di sini harus 90 derajat. Maka dari itu garis elastisnya bentuknya seperti ini pada batang CA. Tidak mungkin kan bentuknya ke kiri seperti ini, karena apabila bentuk garis elastisnya ke kiri, dia jadi tidak 90 derajat garis elastisnya pada titik simpul di C ini. Jadi titik simpul di C ini harus 90 derajat apabila pada portal. Jadi pada pertemuan batang horizontal dan vertikal, garis elastisnya harus tetap 90 derajat. Kalau ini kan kelihatan ya 90 derajat ya. Oke, jadi seperti itu menentukan garis elastisnya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi yang di sini dibagi menjadi beberapa segmen, menjadi 3 segmen. Ada segmen batang BC, CD, dan CA. Ya, BC, CA atau AC, dan CD. Oke. Nah, untuk batang AC ini kita lihatnya di sebelah sini ya. Karena ini kan bebannya dari sini. Dari kiri ke kanan. Jadi seolah kita itu melihat bahwa bebannya itu yang di atas. Ini kan bebannya di atas. Nah, ini kan bebannya di kiri nih. Nah, berarti kita seolah berdiri di sini. Kita asumsi kita berdiri di sini. Pandangan kita ke sini. Nah, kalau pandangan kita ke sini berarti ini ngelihat bebannya ini ada di atas,
garis elastisnya ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Ini di atas, garis elastisnya ke bawah. Ini kurang lebih sama ya. Ini bisa dicek kembali sambil dipelajari. Oke, terus ada persamaannya. Theta AC sama dengan 0, ini kan, karena dia jepit. Jepit itu tidak memiliki rotasi, sehingga nilainya rotasinya 0 dijepit di A sini. Theta CB ini sama dengan theta CD. Ya, theta CB sama juga dengan theta CA. Jadi pada pertemuan batang ini, tetanya atau besarnya rotasi itu selalu sama, baik itu ke CB, CD, dan CA. Jadi muncullah persamaan 2 dan 3. Lalu sigma MC sama dengan 0. Jadi pertemuan di titik simpul C ini nilainya sama dengan 0. Ingat ya, ada kesetimbangan dan kestabilan. Jadi dua ini harus memenuhi. Oke, nah tinggal dimasukkan saja, disubstitusikan saja. Theta AC didapat berapa? Kita lihat dari rumus ini. Sehingga didapat persamaan MAC minus setengah MCA plus 2. Persamaan 2 juga disubstitusikan. Didapat persamaan ini. Persamaan 3 juga demikian. Didapat persamaan ini. Dan terakhir persamaan 4. Sigma MC. Jadi sigma MC itu artinya adalah jumlah dari momen-momen yang ada di titik C. Baik itu MCB, MCD, MCA itu ya. Jadi momen pada batang CB kan berbeda, memiliki nilai sendiri. Momen pada batang CB, pada batang CD, dan pada batang CA itu dijumlahkan harus sama dengan 0, sehingga muncullah persamaan yang keempat. Sudah tinggal dieliminasi, substitusi, sehingga dapat nilainya MCA yang pertama, lalu MAC, MCB, dan MCD. Nah, kontrolnya juga bisa digunakan sigma MC sama dengan 0 itu tadi. Nilainya jumlah-jumlah dari semua momen di titik C itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga muncullah gambar seperti ini. Jadi arah momen-momennya seperti ini ya. Jadi ada yang positif, ada yang minus, ada yang positif, dan disesuaikan apakah sesuai dengan asumsi awal atau tidak. Sehingga momennya nggak muncul seperti ini. Sudah dihitung dengan pribadi diagram, sama seperti materi sebelumnya ya. Bisa dipelajari, bisa dibaca sendiri pada batang BC, pada batang CD juga demikian, dan hingga batang AC. Sehingga prinsipnya pada portal itu sebetulnya sama dengan menghitung pada balok. Hanya saja kita harus bisa menentukan garis elastis pada ini tadi. Bedanya ada tambahan garis elastis pada batang vertikal. Itu saja sebetulnya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kurang lebih sama seperti kemarin. Jadi bisa dibaca sendiri. Saya rasa materinya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.